Wa sababuha utawi sababnya al-fathu utawi sababnya al-fathu anna Quraisy iku saat tuhuni orang Quraisy. Anna Quraisyan iku saatuni orang Quraisy a'anat iku membantu sapa Quraisy. A'anat iku membantu sapa Quraisy Bani Bakr ing Bani Bakar. Wahum utawi Bani Bakar. Wahum utawi Bani Bakar. Hulafa'uhum itu piro-piro kang membantu Quraisy. Ala Khuza'ah atas Khuza'ah. Ala Khuza'ah atas Khuza'ah. Sisi gini. Wahum khulafa'uhum. Wahum hali utawi Quraisy ya. Quraisy di apa terbalik domennya. Wahum utawi Quraisy iku khulafa'uhum iku piro-piro yang membantu Bani Bakar. Ala Khuza'ah atas Khuza'ah. Wahum utawi Khuza'ah khulafa'un Nabi itu piro-piro yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanu mongko ono sapa Quraisy. Fakanu mongko ono sapa Quraisy bidzalika kalawan mengkono pertolongan atau aanat di atasnya. Bidzalika kalawan mengkono aanat atau pertolongan qad naqadu itu teman-teman merusak sapa Quraisy. Qad naqadu itu teman-teman merusak sapa Quraisy al-ahda ing perjanjian. Al-ahda ing perjanjian allazi tammah kang sempurna opo ahdun fil Hudaybiyati ing dalam Hudaybiyah. Fajaat mongko teko Khuza'ah sapa Khuza'ah. Khuza'ah sapa Khuza'ah tastanjidu hale minta pertolongan sapa Khuza'ah. Tastanjidu hale minta pertolongan sapa Khuza'ah bir rasuli kalawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalah mongko mengutus sapa Nabi. Fa arsalah mongko mengutus sapa Nabi ila Quraisy maring orang Quraisy. Yukhayyiruh memberi pilihan sapa Nabi. Yukhayyiruh memberi pilihan sapa Nabi hum ing Quraisy. Baina i'ta'i diyati ing dalam antarane memberi diyat. Baina i'ta'i diyati ing dalam antarane memberi diyat aman sangke wong kutilah yang dibunuh sapa man awit tabarri atau lepas tangan min ahdi Bani Bakr sangkeng persekutuan Bani Bakar. Sangkeng persekutuan Bani Bakar. Min ahdi Bani Bakr sangkeng persekutuan Bani Bakar awil harbi atau peperangan. Awil harbi atau peperangan. Fa'abau mongko ora gelem sapa Quraisy. Fa'abau mongko ora gelem sapa Quraisy illal harba kecuali ing berperang. Illal harba kecuali ing berperang. Fa kharaja mongko metu sapa Nabi. Fa kharaja mongko metu sapa Nabi fil ashiri ing dalam tanggal 10. Fil ashiri ing dalam tanggal 10 min
Ramadhana saking bulan Ramadan. Wa huwa hale utawi Nabi shaimun itu orang yang berpuasa. Shaimun itu orang yang puasa. Hatta idza wassalah sehingga nalikane temeka sapa Nabi. Hatta idza wassalah sehingga nalikane temeka sapa Nabi qurba usfana ing parki usfan. Dekat dengan usfan aftara qurba usfana ing parki usfan atau dekat dengan usfan aftara mongko membatalkan puasa sapa Nabi atau tidak puasa sapa Nabi. Wa amarah lan merintah sapa Nabi annasa ing manusa bidzalika kalawan mengkono iftar atau aftarah. Wa amarah lan merintah sapa Nabi annasa ing manusa bidzalika kalawan mengkono aftarah. Wa nazalah lan leren sapa Nabi atau istirahat ya. Wa nazalah lan leren sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bimarrid dhahrani ing dalam desa Marrud Dhahran. Wa hunaka lan ing dalam mengkono panggonan atau Marrud Dhahran di depannya. Wa hunaka lan ing dalam mengkono Marrud Dhahran laqiyahu Abu Sufyan. Laqiyah katamuhu ing Nabi. Laqiyah katamuhu ing Nabi Abu Sufyan. Sapa Abu Sufyan. Summa ba'da muraja'atin mongko nuli ing dalam setelah komunikasi apa? Ya musyawarah, komunikasi atau berbincang ya. Serah murajaah, musyawarah atau ngobrol santai sambil ngopi umpamanya. Ba'da muraja'atin ing dalam setelah ngobrol. Wa mufahamatin dan rundingan. Aslama Abu Sufyan. Aslamah masuk Islam. Abu Sufyan sapa Abu Sufyan. Akhirnya masuk Islam Abu Sufyan. Wa akhadah lan ngalap sapa Abu Sufyan. Al-amanah ing janji Nabi memberi keamanan. Al-amanah ing janji Nabi memberi keamanan. Li ahli Makkah maring penduduk Mekah. Wa a'lanah lan mengumumkan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan annaman ing saatune wong dakhalal masjidah fahuwa amin. Dakhala kang mlebu sapa man al masjidah ing Masjidil Haram fahuwa amin, fahuwa mungku utawi man amin itu orang yang aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka orang itu akan aman, tidak sampai terbunuh. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man utawi sapa wong dakhala iku lamun mlebu sapa man. Wa man utawi sapa wong dakhala iku lamun mlebu sapa man dar Abi Sufyan ing rumahnya Abu Sufyan fahuwa amin, mongko utawi man amin itu orang yang aman. Jadi kalau namanya amin, aman terus ya.
aman dari pencurian, aman dari hujan, nggak pernah kena hujan ya, aman dari panas. Sekilas terjemahnya yang melatar belakangi Fathu Makkah atau ditaklukannya negara Makkah, yaitu orang-orang Quraisy membantu Bani Bakar, yang mana itu juga membantu pada Khuza'ah, yang mana Khuza'ah ini dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Karena terjadi hal itu, akhirnya orang Quraisy merusak sebuah perjanjian yang telah disepakati di Hudaybiyah. Kan umat muslim kan mau melaksanakan umroh ya, mau umroh sudah berpakaian ihram, ternyata di Hudaybiyah ada sebuah kesepakatan baru, boleh umroh tapi nunggu satu tahun, padahal kan sudah memakai kain ihram. Ya nggak mungkin masa selama satu tahun pakai kain ihram, tidak boleh memotong kuku, rambut, pakai wangi-wangian ya, pakai sabun, atau tidak berhubungan atau yang lain. Paham ya? Kalau dilanjut maka akan terjadi peperangan umpamanya. Itu kan ya sebuah peristiwa yang ada di Hudaybiyah. Cuma pada akhirnya secara ringkas, akhirnya Allah Ta'ala memberi wahyu dengan ditaklukannya negara Makkah. Apa artinya? Artinya dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi umat muslim ini sangat kuat, sangat banyak mendatangi Mekah dari beberapa penjuru, afwaja yadkhulunaha, ya afwaja, berbondong-bondong mereka tanpa melalui peperangan. Tadi Khuza'ah ini minta pertolongan kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengutus orang Quraisy untuk memilih apakah menerima fidyah atau mau lepas tanggung jawab umpamanya. Ternyata mereka memilih berperang, bukan masalah fidyah. Akhirnya pada tanggal 10 di bulan Ramadan Nabi sedang berpuasa. Terus Nabi ketika mendekati Asfan, maka beliau membatalkan puasanya dan menyuruh umat muslim untuk tidak berpuasa. Terus beliau istirahat. Nabi istirahat beserta para sahabat dan istirahat di sebuah tempat yang namanya Marru Dhahran. Dan di tempat ini beliau bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini termasuk sepupu Nabi yang pada awalnya yang sering mencaci maki, menghina, bahkan membuat fitnah Abu Sufyan. Tapi disinilah Abu Sufyan ini masuk Islam secara utuh. Awalnya pura-pura Islam, terus kelemahannya umat muslim disebarluaskan dan seterusnya. Cuma pada desa Marru Dhahran ini Abu Sufyan benar-benar masuk Islam dengan tawar menawar. Akhirnya sudah memberanikan diri seutuhnya masuk agama Islam. Akhirnya ketika Nabi beserta semua umat muslim pada waktu itu, Nabi menyampaikan man dakhalal masjid fahuwa amin. Barang siapa yang masuk di Masjidil Haram maka orang itu akan aman, tidak boleh dibunuh. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Begitu juga barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka orang itu juga aman. Karena sudah viral Abu Sufyan masuk Islam, akhirnya orang-orang kafir Quraisy juga merasa nggak punya kekuatan, karena termasuk tokoh mereka adalah Abu Sufyan. Tapi kenyataannya Abu Sufyan masuk Islam. Setelah itu baru Hindu masuk Islam dan seterusnya. Pada akhirnya semuanya berpindah pada agama Islam tanpa ada unsur peperangan. Itu namanya Fathu Makkah.